Assalamualaikum, perkenalkan saya Widya Krisna Mahendra dari kelas 7A1 Hukum dengan NPM 181200000046. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pers. Sejarah media massa. Media massa yang pertama kali lahir adalah media cetak. Hal ini sesuai dengan perkembangan teknologi, di mana teknologi percetakan lebih dulu lahir dibandingkan dengan teknologi komunikasi dan teknologi penyiaran. Perkembangan hukum media cetak dan elektronik. Hukum pers yang berkembang di Indonesia dari masa Hindia Belanda sampai masa reformasi adalah hukum pers media cetak. Sedikit sekali yang disinggung mengenai hukum pers penyiaran. Ada beberapa penyebab mengapa terjadi ketimpangan atau ketertinggalan dunia penyiaran dibandingkan dengan dunia jurnalistik cetak, yaitu pers cetak lahir lebih dahulu dan kemudian sejak masa kemerdekaan media penyiaran di Indonesia berpuluh-puluh tahun dikuasai oleh pemerintah. Kemudian sejarah media di Indonesia. Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Batavia's Novels tahun 1744. 3 abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Bila sejarah pers Indonesia dimulai sejak berdirinya koran pertama tahun 1744, maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement of the Drugwerken in Netherlands in tahun 1856. Bila sejarah pers Indonesia dimulai sejak berdirinya koran pertama tahun 1744, maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement for the Drugwerken in Netherlands in tahun 1856. Secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar abad 1,5 sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke-21 diwarnai dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Meskipun terdapat pasang surut namun secara umum pengekangan lebih menonjol daripada kebebasannya. Isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia bisa dibedakan dalam beberapa materi sebagai berikut: hukum yang memberi kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif, hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menutup dan membredel sebuah media. 3. Hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin dan sebaliknya juga mewajibkan media untuk mendapatkan izin sebelum menerbitkan medianya. 4. Hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media dilihat dari sifat peraturannya. Sejarah hukum media dapat dibagi dalam 3 periode. Yang pertama, periode sensor preventif. Periode ini dimulai sejak keluar peraturan pertama tentang pers yang mengatur sensor preventif sampai dicabutnya peraturan itu, dan dilanjutkan pada zaman Jepang 1942-1945. Kedua, periode perizinan pembredelan. Periode ini berlangsung sejak kedatangan Jepang tahun 1940 sampai 1942 dan kemudian berlanjut ketika terjadi pembredelan 13 penerbit pada masa alih demokrasi liberal sampai berakhirnya Orde Baru. Yang ketiga, periode kebebasan pers. Periode ini dimulai sejak Republik Indonesia diproklamasikan hingga menjelang berakhirnya demokrasi liberal. Ketiga periode tersebut tidak dalam suatu pembatasan waktu yang ketat, namun karena pada masa yang disebut sebagai masa kebebasan pers terdapat upaya-upaya untuk mengekang pers. Pembagian periode ini juga tidak dibatasi oleh periodisasi kekuasaan politik, sebab pergantian penguasa politik baik masa penjajahan maupun masa kemerdekaan masing-masing memiliki kesamaan dalam melihat kebebasan pers. Mungkin sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.